Inilah 10 negara terkaya di dunia, Oktober 2021, versi majalah Global Finance. Urutan ke-10 atau urutan yang paling terakhir dari 10 besar negara terkaya di dunia adalah Denmark dengan perolehan PDB PPP sebesar 58,932 US dollar. Dan informasi yang belum kalian ketahui. Kerajaan Denmark atau orang biasa menyebutnya dengan nama Denmark merupakan salah satu negara Nordik di Eropa Utara yang wilayahnya berada paling selatan dari negara Skandinavia yang lain. Kerajaan Denmark secara konstitusional adalah negara kesatuan yang terdiri dari Denmark dan wilayah otonom di Samudra Atlantik Utara yaitu Kepulauan Faroe V. Sektor perekonomian negara ini mulai meluas ke sektor industri dan sektor jasa atau layanan. Dan pada tahun 2017, sektor jasa dan layanan menyumbang sekitar 75% dari PDB negara tersebut. Denmark tidak perlu khawatir tentang biaya kesehatan dan pendidikan, karena kedua biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah. Walaupun sebenarnya pemerintah mereka mendapatkan dana tersebut dari pajak yang dibayarkan. Satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Data tersebut berdasarkan data dari Indeks Persepsi Korupsi. Itulah tadi sedikit. Urutan ke-9 negara terkaya di dunia diduduki oleh negara Hong Kong dengan perolehan PDB PPP per kapita 59,520 US dollar. Langit. Kota yang dihuni 7 juta jiwa ini memiliki sekitar 8.000 gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Bahkan jumlahnya telah melebihi kota New York. Tak hanya itu, salah satu taman rekreasi Disneyland berada di kota Hong Kong dan menjadi ikon kota tersebut. Taman rekreasi itu menjadi Disneyland terkecil di dunia setelah yang terbesar berada di Florida, Amerika Serikat. Nah, itulah Urutan ke-8 ditempati oleh Brunei Darussalam dengan perolehan per kapita 62,371 US dollar. Belum lagi nilai pendapatan per kapita rakyat Brunei juga sangat fantastis, mencapai 430 juta rupiah per tahun pada tahun 2019. Sehingga 2 dari 3 penduduk Brunei memiliki mobil pribadi. Angka melek huruf di Brunei juga jadi salah satu yang terbesar di dunia, yaitu mencapai 93%. Kehidupan keluarga Sultan Brunei juga sangat glamor dan mewah. Bahkan Sultan Brunei, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, dinobatkan sebagai kolektor mobil mewah terbanyak di dunia dengan jumlah koleksinya mencapai 7.000 unit dari berbagai merek-merek mewah terkenal di dunia. Faktanya Sultan memang sangat kaya raya. Pertanyaannya adalah, dari mana kekayaan itu berasal? Dan Brunei bisa menjadi negara kaya dengan minyaknya, sementara Indonesia tidak? Jawabannya sangat sederhana, karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang harus ditanggung 800 kali lipat lebih banyak daripada Brunei. Brunei mampu memproduksi 180.000 barel per hari untuk 428.000 jiwa. Hitungan kasarnya adalah 1 barrel untuk 0,42 jiwa. Sedangkan Indonesia memproduksi minyak 650.000 barel per hari untuk 360 juta jiwa. Dan hitungan kasarnya 1 barel untuk 0,001 jiwa. Jadi, Urutan ke-7 ditempati oleh Amerika Serikat dengan perolehan PDB PPP per kapita 63,416 US dollar. Amerika Serikat adalah negara dengan ekonomi terbesar di dunia, ilmiah dan teknis. Keuangan dan Shanghai Stock Exchange yang menempatkan peringkat ketiga di dunia dalam volume perdagangan. Shanghai memainkan peran penting dalam perekonomian nasional China.
Industri utama meliputi metalurgi, pembuatan mesin, pembuatan kapal, bahan kimia, elektronik, instrumen dan material, tekstil, dan industri. Urutan ke-6 ditempati oleh Norwegia dengan pendapatan PDB PPP per kapita sebesar 65,800 US dollar. Batasan langsung dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia. Negara ini punya luas 385.207 km persegi dengan total populasi 4,9 juta orang. Menjadikan negara beribu kota Oslo ini sebagai negara dengan kepadatan penduduk terendah kedua di Eropa. Nah, tahukah kalian Norwegia termasuk negara Eropa dengan cadangan gas alam, minyak bumi, mineral, makanan laut, dan air pegunungan terbaik di dunia. Untuk mengelola semua itu, alasan mengonfirmasi apa-apa yang sudah lama diketahui oleh negara-negara paling dingin dan bahagia di utara. Urutan kelima ditempati oleh negara Swiss dengan perolehan PDB PP per kapita sebesar 72,874 US dollar. Swiss adalah negara federal di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di utara, Prancis di barat, Italia di selatan, Liechtenstein dan Austria di timur. Swiss adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Swiss dikenal sebagai negara netral namun tetap memiliki kerjasama internasional yang kuat. Ibu kota negara ini adalah Bern, dan kota-kota penting lainnya adalah Zurich yang merupakan kota terbesar di Swiss yang dinobatkan sebagai kota yang memiliki kualitas hidup terbaik di dunia, dan kota Jenewa yang menjadi lokasi berbagai badan internasional seperti PBB, WHO, ILO, dan UNHCR. Masyarakat Swiss menuturkan banyak bahasa dan terdapat 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Jerman, Prancis, Italia, dan bahasa Romans yang kurang populer. Populasi Swiss sekitar 8,57 juta jiwa. Mata uang Swiss adalah franc Swiss dengan PDB 705. Urutan keempat ditempati oleh negara Qatar dengan perolehan PDB PP per kapita sebesar 93,508 US dollar. Pada tahun lalu, Qatar menduduki peringkat pertama sebagai negara terkaya di dunia. Penurunan peringkat ini diperkirakan karena adanya pandemi COVID-19 dan perubahan harga minyak bumi. Qatar merupakan sebuah negara kecil di kawasan Timur Tengah yang letaknya di semenanjung Jazirah Arab. Di sebelah selatan, Qatar berbatasan langsung dengan negara Arab Saudi. Doha merupakan kota terbesar sekaligus ibu kota Qatar. Ratusan gedung pencakar langit nan megah menjadi simbol betapa kayanya negeri ini. Sekarang ini, Qatar dinobatkan sebagai negara terkaya di dunia dengan PDB per kapitanya mencapai 62.000 dolar per tahun. Jauh di atas negara-negara penghasil minyak lainnya seperti Uni Emirat Arab, Kuwait maupun Arab Saudi. Urutan ketiga ditempati oleh Republik Irlandia yang mencetak PDB PPP per kapita sebesar 94,392 US dollar. Irlandia atau nama resminya adalah Republik Irlandia, merupakan sebuah negara yang mencakup sekitar 5/6 dari wilayah Pulau Irlandia yang terletak di bagian barat Laut Benua Eropa. Wilayah Irlandia terbentang di atas area seluas 70.273 km persegi atau sekitar 5/6 dari luas keseluruhan Pulau Irlandia yang memiliki luas 84.421 km persegi. Luas dari negara ini jika kita bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia memiliki ukuran sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Sumatera Utara dengan luas 72.981 km persegi. Republik Irlandia berbagi wilayah dan perbatasan Pulau Irlandia dengan Irlandia Utara yang merupakan bagian dari Britania Raya atau Kerajaan Inggris. Selain itu, Pulau Irlandia berbatasan dengan Samudra Atlantik di bagian utara dan barat, serta di timur laut berbatasan dengan Selat Utara. Sementara di sebelah timur dengan Laut Irlandia yang terhubung ke Samudra Atlantik melalui Selat St. George dan Laut Celtic di barat daya. Irlandia adalah negara dengan hutan paling sedikit di Eropa.
Saat ini hanya sekitar 10% dari lahan di Irlandia yang merupakan hutan, dan pertanian menyumbang sekitar 64% dari total luas lahan. Hal ini mengakibatkan terbatasnya lahan untuk melestarikan habitat alami, khususnya untuk mamalia liar yang lebih besar dengan persyaratan teritorial yang lebih besar. Kota Dublin adalah ibu kota dan kota terbesar di Irlandia. Kota ini adalah pusat sejarah dan kontemporer untuk pendidikan, seni, administrasi, dan industri Irlandia. Pada tahun 2018, kota Dublin terdaftar oleh Globalization and World Cities Research Network atau GAWC sebagai kota global dengan peringkat Alpha-, yang menempatkannya di antara 30 kota teratas di dunia. Republik Irlandia memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.977.400 jiwa, dengan sekitar 82% atau mayoritas penduduk berasal dari kelompok etnis kulit putih Irlandia. Kebebasan beragama secara konstitusional disediakan di negara Irlandia. Agama Kristen adalah agama dominan, dan meskipun Irlandia tetap menjadi negara yang mayoritas beragama Katolik, persentase populasi yang diidentifikasi sebagai Katolik dalam sensus telah turun tajam. Dari 84,2% pada sensus tahun 2011 menjadi 78,3% pada sensus tahun 2016. Konstitusi Irlandia menggambarkan bahasa Irlandia sebagai bahasa nasional negara tersebut, tetapi bahasa Inggris adalah bahasa yang dominan yang digunakan oleh orang-orang Irlandia. Sedangkan bahasa Irlandia sendiri digunakan sebagai bahasa komunitas hanya di sejumlah kecil daerah pedesaan, kebanyakan di barat dan selatan negara. Wilayah-wilayah ini secara kolektif dikenal sebagai Gaeilge. Urutan kedua ditempati oleh negara Singapura dengan perolehan PDB PPP per kapita sebesar 97,057 US dollar. Urutan pertama ditempati oleh Luxembourg, dicatat sebagai negara terkaya di dunia pada tahun 2021 yang dinilai berdasarkan produk domestik bruto PDB atas dasar paritas daya beli atau Purchasing Power Parity atau PP per kapita negara ini yang sebesar 118,001 US dollar atau setara Rp 1,69 miliar atau kurs Rp 14,320 US dollar, merupakan salah satu negara yang tidak terpengaruh oleh COVID-19. Salah satu negara berdaulat terkecil di Eropa. Pada 2009, Luxembourg memiliki populasi sekitar 626.108 jiwa. Jumlah tersebut turut menjadikannya salah satu negara dengan populasi paling sedikit di benua biru. Yang menarik dari negara beribu kota yang juga bernama Luxembourg ini adalah sistem politik dan pemerintahannya. Bagaimana tidak, seperti dilansir Expedia poin ke-6, Luxembourg berstatus satu-satunya kadipaten agung di dunia yang berdaulat alias diakui oleh dunia. Diketahui setelah kekalahan Napoleon pada 1815, Kongres Wina menjadikan Luxembourg sebagai kadipaten agung, negara bagian atau teritori yang diperintah oleh seorang adipati atau adipati agung. Meski begitu, prinsip demokrasi tetap dijalankan lewat sistem parlementer.